Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, untuk memenuhi salah satu tugas final mata kuliah Ekonomi Mikro Islam atas bimbingan Ibu Emily Nursaidi SEMR, kami dari kelompok 4 akan mengupas secara tuntas tentang teori permintaan Islam. Jadi jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, NIM 90100119030. Jadi di sini saya akan membahas tentang pengertian hukum dan teori permintaan. Apa sih itu permintaan? Jadi permintaan itu adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu. Kemudian, hukum permintaan. Dalam hukum permintaan dijelaskan sifat hubungan antara permintaan suatu barang dengan tingkat harganya. Hukum permintaan pada hakikatnya merupakan suatu hipotesis yang menyatakan makin rendah harga suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Kemudian, teori permintaan. Jadi, teori permintaan itu adalah teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga, merupakan pernyataan positif tersebut dikenal dengan teori permintaan. Dengan demikian, teori permintaan dapat dinyatakan permintaan lurus antara permintaan terhadap harganya, yaitu apabila permintaan naik, maka harga relatif akan naik. Sebaliknya, bila permintaan turun, maka harga relatif akan turun. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Nurlianti. Kurva permintaan dapat didefinisikan sebagai suatu kurva yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang tertentu dengan jumlah barang tersebut yang diminta para pembeli. Bagian C, faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan dalam Islam ada 5, yaitu 1. Harga barang yang bersangkutan. Harga barang yang bersangkutan merupakan determinan penting dalam permintaan. Pada umumnya, hubungan antara tingkat harga dan jumlah permintaan adalah negatif. Semakin tinggi tingkat harga, maka semakin rendah. Bagian 2, harga barang lain yang terkait. Harga barang lain yang terkait menentukan permintaan suatu barang. 3. Pendapatan konsumen. Perubahan pendapatan selalu menimbulkan perubahan permintaan berbagai jenis barang. Semakin tinggi pendapatan konsumen, maka semakin tinggi daya beli sehingga permintaan terhadap barang akan meningkat. Begitupun sebaliknya. Bagian 4, ekspektasi pengharapan. Ekspektasi bisa berupa ekspektasi positif maupun negatif. Dalam kasus ekspektasi positif, konsumen akan lebih terdorong untuk membeli suatu barang, sementara ekspektasi negatif akan menimbulkan akibat yang sebaliknya. Kelima, maslahah. Maslahah merupakan tujuan utama dalam konsumsi barang, sebab maksimasi maslahah merupakan cara untuk mencapai falah. Sekian dari saya. Perkenalkan, saya Andini Putri J, NIM 90100119009, akan membahas materi tentang D. Efek substitusi dan efek pendapatan terhadap permintaan Islam. Ketika harga suatu barang turun, dampaknya terhadap pilihan konsumen dapat dibagi menjadi 2 jenis, yaitu efek pendapatan dan efek substitusi. Efek pendapatan dapat dicerminkan dalam pergerakan dari kurva indiferen yang lebih rendah ke yang lebih tinggi. Sedangkan efek substitusi dicerminkan dalam pergerakan sepanjang kurva indiferen tertentu menuju titik yang berbeda. Selanjutnya materi E, permintaan barang haram dalam kondisi darurat. Secara matematis,
mengkonsumsi komoditas yang halal dan thayyib, sehingga dalam mencapai keberkahan tidak ada permintaan atas komoditas haram kecuali dalam keadaan darurat. Menurut para ulama, keadaan darurat dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan yang mengancam keselamatan jiwa, di mana sifat dari darurat adalah sementara, sehingga permintaan atas komoditas haram hanya bersifat